warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas dan urusannya masing-masing. Saya Muhammad Wahyudi MPDI, dosen Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, dan saat ini saya merupakan peserta PKDP Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula Angkatan ketiga yang diselenggarakan di UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan berbagi edukasi tentang moderasi beragama. Selamat menyaksikan. Moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi artinya jalan tengah. Dalam suatu diskusi terdapat moderator, yaitu orang yang menengahi proses diskusi. Dia tidak berpihak kepada siapapun dan pendapat manapun, serta bersikap adil pada semua pihak. Moderasi juga artinya sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang berada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya, sifat berani baik karena ia berada di antara takut dan ceroboh. Kemudian dermawan baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir. Dari sini, moderasi beragama adalah cara beragama dengan jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan berlebih-lebihan, seperti condong ke kanan ataupun ke kiri saat menjalankan agamanya, sehingga orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya yang pertama adalah adil, dan yang kedua adalah berimbang. Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan melaksanakannya secara baik dan maksimal. Sedangkan berimbang berarti selalu berada di tengah antara dua kutub. Misalnya, dalam hal ibadah, seorang yang disebut moderat yaitu bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan perintah dan ajarannya yang berorientasi pada upaya memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhannya, namun mengesampingkan aspek kemanusiaan, seperti rela membunuh sesama manusia, mengkafirkan orang lain, intoleran, merendahkan orang lain, tidak taat pada konstitusi dan aturan negara, dan melanggar kesepakatan bersama. Sehingga yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara beragama itu sendiri. Karena dengan moderasi beragama yang diamalkan adalah esensi ajaran yang hakikatnya mengandung nilai kemanusiaan dan memberikan kemaslahatan, keamanan, kedamaian dalam kehidupan manusia. Apa saja ciri-ciri seseorang bisa disebut berlebihan dalam agama? Yang pertama, melanggar nilai kemanusiaan. Yang kedua, melanggar kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, melanggar ketertiban umum. Indikator moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hal yang absurd.
yang tidak bisa diukur. Tentunya, keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama berikut ini dan beberapa indikator yang lain selaras dan saling bertautan. Indikator yang pertama, komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip beragama yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Indikator yang kedua, toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Adapun indikator yang ketiga, anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Adapun indikator yang keempat, yaitu akomodatif atau menerima terhadap nilai budaya lokal atau tradisi. Maknanya adalah ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama itu sendiri. Dalam moderasi beragama, setidaknya ada 9 kata kunci. Yang pertama, kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan umum. Yang ketiga, adil. Yang keempat, berimbang. Kelima, taat konstitusi. 6, komitmen kebangsaan. 7, toleransi. 8, anti kekerasan. Dan 9, penghormatan kepada tradisi dan budaya lokal.